Osheri, Allah adalah penolongku. Mazmur 54 ayat yang ke-6 dipersilahkan. Mazmur 54 ayat yang ke-6. Aku akan mempersembahkan kepadamu, bersyukur sebab namamu baik dan Tuhan. Mazmur 54 ayat yang ke-6. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Ya, terima kasih. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Perikop daripada Fatsal ini dikatakan doa menghadapi musuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi satu masalah, menghadapi satu persoalan, menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana kita, sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita, atau sesuatu yang menghambat di dalam kehidupan kita, tentunya itu menjadi sebuah permasalahan di dalam kehidupan kita. Di sini Daud memberikan sebuah nasihat yang luar biasa. Karena kalau kita ingat saat Daud menghadapi Saul, menghadapi Goliat, menghadapi Saul dan peperangan-peperangan yang lain yang dihadapinya, Daud sungguh-sungguh menjadikan Allah itu sebagai penolong, sebagai penopang di dalam kehidupannya. Apalagi saat Daud menghadapi Saul, itu sebuah peperangan jangka panjang. Karena Saul berusaha membunuh Daud, sementara Daud menjauhkan diri untuk membunuh Saul. Ya, sehingga kalau boleh saya katakan itu satu hal yang luar biasa. Saul mati-matian mencari Daud, tidak membunuh Daud. Daud menghindar, dan ketika ada kesempatan untuk membalas, Daud tidak membalas. Ini menjadi sebuah pelajaran yang luar biasa. Dan hal ini diungkapkan oleh Daud bahwa Allah adalah penolongku, bahwa Allah yang menopang di dalam hidupku. Semenjak masa pandemi sekarang ditambah dengan adanya peperangan antara Rusia yang menyerbu Ukraina, ada banyak tiap hari ketika malam begitu, seringkali ada beberapa rekan-rekan saya, saudara-saudara saya, baik di Tuban maupun di luar Tuban, mereka sharing bagaimana menghadapi situasi dan kondisi yang ada sekarang ini. Ya, situasi ekonomi, hal-hal yang dulu sangat menjanjikan seperti usaha sarang burung umpamanya, sekarang dikatakan menjadi usaha yang tidak lagi menjanjikan. Ya, karena pasar sarang burung yang paling banyak yang ada di Hong Kong kondisinya kacau balau, sehingga beberapa di antara mereka mulai banting setir, mulai berubah arah, berubah haluan untuk mencari usaha yang lain. Artinya bahwa di dalam hidup ini siapapun orangnya, apakah dia boleh dikatakan mempunyai ekonomi yang bagus atau ekonomi yang sedang atau kurang bagus, mereka yang punya pangkat, mereka yang punya kedudukan dan sebagainya, hari-hari ini menghadapi perjuangan hidup yang luar biasa. Hanya orang yang mempunyai kekuatan yang lebih yang mampu bertahan bahkan sampai akhir. Ya, salah satu lomba yang terkenal adalah lomba lintas alam, di mana di sana lomba itu biasanya diawali dengan lari, ya, lari, lalu kemudian lari rintangan, lalu kemudian renang, ya, lalu kemudian dari renang mungkin naik sepeda, lalu kemudian sampai dengan finish. Hanya mereka yang mempunyai kekuatan yang lebih yang mampu melewati semua rintangan itu dan bisa berhasil menjadi seorang pemenang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8,
kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima dinamit, tidak hanya kuasa power begitu, tapi ini dinamit, sesuatu yang besar, yang dahsyat, yang akan boleh memenuhi di dalam kehidupan kita kalau Roh Kudus turun di atas kehidupan kita, kalau Roh Kudus menguasai di dalam kehidupan kita. Bagaimana seorang Petrus yang mempunyai latar belakang seorang Galilea. Jadi Galilea itu dia orang Yahudi campur ndak karu-karuan ya. Karena di daerah Galilea ini adalah tempat pembuangan para musuh-musuh orang-orang Romawi. Mereka larinya di Galilea. Sehingga dialek bahasanya itu bahasa Yahudinya kasar sekali, itu orang Galilea. Ya, jadi kampungnya itu kampung yang kasar sekali. Tetapi ketika Petrus dari sebuah kampung yang oleh orang Yahudi tidak dihargai kampungnya, tidak dihargai asal usulnya, tetapi ketika Petrus menerima kuasa daripada Roh Kudus, maka dia mampu berkhotbah yang tanpa disadari oleh Petrus, khotbahnya itu diterjemahkan ke berbagai bahasa-bahasa dunia pada waktu itu. Karena orang-orang Yahudi mempunyai satu tradisi, setiap 1 tahun sekali, setiap Paskah mereka pulang ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban. Dan orang-orang Yahudi diaspora yang berasal dari Arab, yang berasal dari Afrika, yang berasal dari Asia kecil, mereka kumpul semua di Yerusalem. Dan pada saat itu Petrus menyampaikan khotbah tentang Yesus yang luar biasa di bawah kuasa daripada Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Roh Kudus hanya memberikan kuasa untuk kita boleh menyampaikan Injil? Jawabannya tidak. Ya, menjadi kuasa supaya kita menjadi saksi. Ingat, ketika Ishak menjadi saksi di Gerar, Ishak sama sekali tidak menyampaikan tentang Allah Ishak, Allah Abraham itu seperti apa. Tetapi yang Ishak tunjukkan kepada orang-orang yang ada di Gerar adalah, yang disaksikan oleh orang-orang di Gerar adalah Allah yang hidup, yang menyertai di dalam pekerjaan Ishak. Ya, orang-orang Gerar ketika musim panas, ketika musim kering, mereka tidak punya kuasa untuk mengolah tanah, untuk menjadi berhasil. Mereka tidak mampu bertanam untuk mereka boleh mendapatkan panen yang luar biasa. Tetapi beda dengan Ishak yang mempunyai kekuatan lebih yang daripada Allah. Kekuatan yang menyertai di dalam kehidupan Ishak mengolah tanah, menabur biji di tanah yang tandus, membuat benih itu tumbuh di tanah yang tandus, benih tumbuh di tanah yang tandus, benih berbuah di tanah yang tandus, dan menuai di tanah yang tandus 100 kali lipat. Ini kekuatan lebih yang dimiliki oleh Ishak ketika berada di Gerar. Kekuatan yang tidak berasal dari dirinya Ishak, tetapi kekuatan yang berasal dari Tuhan. Petrus ketika berjumpa dengan Yesus, Yesus tanya, "Apa ada ikan untuk dimakan?" Petrus bilang, "Enggak ada." Ya, perahunya Petrus kosong. Lalu kemudian Yesus memerintah kepada Petrus, "Kamu pergi lagi ke tempat yang dalam." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin pernah berpikir bahwa keberhasilan itu adalah kekuatan kita, bahwa yang menarik banyak pelanggan itu oleh karena kecakapan kita. Tetapi hari itu kepandian Petrus sama sekali tidak ada artinya. Tetapi ketika Yesus yang memerintah Petrus pergi ke tempat yang dalam, artinya apa? Artinya di tempat yang ditunjuk oleh Yesus, Yesus sudah mengumpulkan ikan. Dan ketika jala itu dilabuhkan oleh Petrus, Petrus sedang menjala ikan yang sudah disediakan oleh Yesus. Ya, menarik.
Bagaimana kekuatan Tuhan atas kehidupan Petrus? Kekuatan yang memberikan hikmat. Hikmat yang menuntun kepada Petrus tahu di mana pukat itu harus dilabuhkan. Tuhan memerintahkan supaya mereka pergi ke tempat yang dalam dan melabuhkan pukatnya di sebelah kanan. Itu hikmat yang menuntun Petrus tahu di mana ada berkat yang sudah Tuhan sediakan. Sehingga hari-hari ini saya sangat-sangat berdoa, saya sangat-sangat mendorong Bapak Ibu Saudara dekat sama Tuhan. Ya, dekat sama Tuhan, karena Dia adalah kekuatan lebih yang memampukan kita untuk kita tidak hanya bertahan, tetapi tidak hanya berjalan, tetapi berlari. Saudara bisa bayangkan seperti halnya yang dialami oleh Ishak. Semuanya kering, semuanya tandus, semuanya tidak menghasilkan. Tetapi dilihat oleh banyak pasang mata, Ishak menuai 100 kali lipat. Ya, orang Gerar mengaku, karena Allahmu menyertai kamu, sehingga hari ini kamu menjadi lebih kaya daripada kami. Sebuah kebodohan kalau boleh saya katakan, ketika orang percaya hidupnya tidak ada Tuhan. Satu kebodohan ketika orang percaya tidak mau beriman kepada Tuhan. Satu kebodohan ketika orang percaya tidak berani mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Karena yang punya langit bumi dan segala isinya adalah Tuhan. Nah, kita mau melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika Tuhan itu menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama yang kita harus sadari dalam Matius 11 ayat yang ke-28, ya, dibacakan Ibu Elsia, Matius 11 ayat 28. Ayat 28. Marilah kepadaku semua yang berkhirsut dan berberat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini mengajar di dalam kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Ya, datang ketika kita menyadari kita tidak kuat, kita lemah, letih, lesu, dan terlalu banyak beban yang ada dalam hidup ini, dan kita membutuhkan Tuhan. Kita perlu datang kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak mengerti dalam kehidupan kita? Tuhan terlalu mengerti akan kehidupan kita. Mengapa kita harus datang kepada Tuhan? Ini mengajarkan di dalam kehidupan kita, ketika kita membutuhkan hidup dalam hidup ini Tuhan, maka kita harus mempunyai yang namanya kerendahan hati. Ya, ketika dalam kehidupan kita mempunyai kerendahan hati, Allah itu ditinggikan. Artinya ketika Allah ditinggikan dalam hidup ini, maka kita memberikan keleluasaan kepada Tuhan untuk bekerja di dalam hidup ini. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia ketika kita dalam posisi hati yang rendah. Tetapi beda ketika hidup kita membangun sebuah hati yang penuh dengan kesombongan, maka Allah direndahkan. Ketika Allah direndahkan, diri kita yang ditinggikan, maka yang menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, Allah tidak campur tangan. Ya, Allah tidak campur tangan. Yang bekerja adalah diri kita sendiri, yang bekerja adalah hikmat kita sendiri. Bangsa Israel pernah dipermalukan oleh Ai, kota yang kecil. Ketika mereka menyerang Ai, mereka tidak minta petunjuk Tuhan seperti pada saat mereka menghadapi Yeriko. Tetapi mereka lebih pakai hitung-hitungan manusia, 5.000 tentara sudah cukup.
Ai itu kecil, tidak perlu banyak orang. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka menghadapi Ai, bangsa Israel dipermalukan oleh Tuhan. Seringkali dalam hidup kita gagal. Seringkali hidup kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan target kita. Mengapa? Karena kita bekerja dengan kekuatan kita sendiri. Kita bekerja dengan hikmat sendiri. Kita bekerja tanpa campur tangan Allah. Ya, sehingga ketika kita menghadapinya, tidak ada kekuatan lebih, tidak ada yang menopang, sehingga kita gagal dan gagal. Kegagalan diawali dari sebuah kesombongan. Kegagalan diawali dari sebuah rasa percaya diri yang berkelebihan. Ya, tetapi biarlah kita belajar kepada firman Tuhan. Orang yang memiliki hati yang rendah, Allah yang berkuasa atas kehidupannya. Daud ketika menghadapi Goliat, Daud menghadapinya dengan hati yang rendah di hadapan Tuhan. Apa yang dibanggakan oleh Daud ketika menghadapi Goliat? Tidak ada. Yang dibanggakan oleh Daud adalah demi Allah Tuhanku yang hidup. Daud mengalahkan Goliat dan Goliat roboh dengan batu kecil yang mengenai jidatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara mau memulai hidup Allah yang turut bekerja, marilah datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Orang berdoa adalah harus disertai dengan kerendahan hati. Karena ketika kita berdoa itu artinya kita di bawah, meminta kepada yang di atas. Doa kita jangan seperti doanya orang Farisi. Ya, doa yang penuh dengan kesombongan. Tuhan bilang, "No." Tuhan nggak mau dengar, apalagi Tuhan tengok, Tuhan tidak mau. Tapi doanya pemungut cukai dengan hati yang hancur, dengan hati yang rendah, Tuhan lihat. Dan Tuhan berkenan kepada doa yang demikian. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Lalu kemudian yang kedua, ketika Allah menjadi penolong, maka Allah akan menjadi pembela di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Ketika Tuhan menjadi penolong dalam hidup kita, posisi kita posisi yang kuat. Ketika Tuhan ada di pihak kita, posisi kita posisi yang kuat. Meskipun secara manusiawi orang mengatakan posisi kita lemah. Ya, posisi kita tidak berdaya, posisi kita tidak mungkin bisa menang. Tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, Tuhan sebagai pembela, posisi kita kuat. Ya. Dan ini yang boleh membanggakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika menghadapi masalah persoalan, posisi kita kuat karena Tuhan yang menjadi pembela dalam kehidupan kita. Dulu di tempat ini ada almarhum Cik Liu, ya, dulu jual kain di apotek Doa Sehat situ, ya, mama daripada saudara Ferry Variasi. Suatu saat ada kasus dia dengan bos besar, ya, bos kain, mungkin pada waktu itu kejadiannya sudah lama. Dan pada saat itu Cik Liu ini secara manusiawi dia kalau di pengadilan mesti kalah. Tidak ada modal, tidak ada duit untuk bayar pengacara yang top. Dan waktu itu disediakan pengacara anak yang baru lulus sarjana hukum, lalu ambil lagi kuliah untuk pengacaranya. Jadi masih baru lulus. Dan Cik Liu ini menjadi yang dibela pertama. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Karena pada waktu itu Cik Liu datang kepada Tuhan, dan Tuhan menjadi pembela di dalam hidupnya. Anak muda pengacara yang masih baru lulus itu diberi hikmat oleh Tuhan luar biasa. Sehingga pada persidangan itu Cik Liu dinyatakan menang dan bebas dari segala tuntutan. Tidak ada yang mustahil dalam hidup ini.
ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena pada prinsipnya yang kita tidak mampu, yang kita tidak bisa, Tuhan mampu, Tuhan bisa. Yang bagi kita tidak mungkin, yang bagi kita mustahil, bagi Tuhan itu mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Jadi hal yang kedua yang harus kita sadari ketika Allah itu menjadi penolong, Dia menjadi pembela dalam hidup kita. Kemudian yang berikut, ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, menolong kita, Tuhan ikut berperang di dalam segala masalah persoalan yang kita hadapi dengan caranya Tuhan. Saudara ingat ketika janda yang ada di Sarfat, bagaimana minyak sedikit, tepung yang sedikit bisa terus ada karena Tuhan yang ikut campur tangan menyediakan tepung itu tidak habis, menyediakan minyak itu tidak habis. Setiap kali selesai dimasak Tuhan sediakan, setiap kali dimasak Tuhan sediakan, setiap kali selesai dimasak Tuhan sediakan. Yang membuat tepung tidak habis, yang membuat minyak tidak habis itu adalah Tuhan. Ya. Yang membuat janda Nabi pada zamannya Elisa untuk membayar hutangnya, Elisa berkata, kamu punya apa? Botol minyak 1 botol. Elisa berkata, kamu cari, kumpulkan semua botol-botol yang ada dan isi. Diisi dari mana? Dari 1 botol. Ya, ketika 1 botol berisi minyak itu dituang, Tuhan isi lagi botol itu. Ketika dituang habis, Tuhan isi botol itu. Tuhan isi botol itu. Tuhan ikut campur tangan. Nah, ini kadang-kadang yang tidak disadari oleh orang percaya, bahwa keajaiban yang terjadi dalam hidup kita ini adalah oleh karena campur tangan Tuhan. Keajaiban yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah campur tangan Tuhan yang bekerja. Dia bekerja dalam kesehatan kita, Dia bekerja dalam rumah tangga kita, Dia bekerja dalam pekerjaan kita, Dia bekerja dalam pelayanan kita, Dia bekerja dalam segala sesuatu yang kita kerjakan ketika Allah menolong dalam hidup kita. Lalu kemudian yang terakhir, ketika Tuhan menolong kita, jawaban itu sudah Tuhan sediakan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, firman Tuhan katakan Tuhan bawa. Ya. Artinya ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir dan dipimpin oleh Tuhan, Tuhan memang sengaja bawa bangsa Israel menghadapi banyak perkara, banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi yang luar biasa saudara, tanpa disadari, sebenarnya jawaban laut Teberau yang terbelah, jawaban mana yang turun dari surga, jawaban batu yang mengeluarkan air, itu sudah Tuhan sediakan. Ya, jadi ketika hari-hari ini dan hari-hari mendatang ada masalah, ada persoalan yang Bapak Ibu Saudara, sebenarnya jawaban itu Tuhan sudah sediakan, dan ini menjadi keyakinan kita bahwa ketika kita berjalan melewatinya, jawabannya pasti, jalan keluar itu sudah ada, pertolongan itu sudah ada, mujizat itu sudah Tuhan sediakan, kita hanya lewati saja. Ya, ini yang harus kita sadari ketika Allah itu menjadi penolong dalam hidup ini. Jadi ketika saudara melihat ada masalah, saudara melihat ada persoalan, saudara melihat ada sesuatu yang terjadi dalam hidup ini yang tidak sesuai dengan keinginan kita, lihatnya jangan kepada masalah itu, lihatnya jangan pada persoalan itu, lihatnya jangan kepada sakit itu, tapi lihatlah kepada Tuhan. Yang kita tahu bahwa jawaban itu sudah Tuhan berikan. Dan ketika kita menghadapinya, yang pasti sudah ada jalan keluar, yang pasti sudah ada pertolongan, yang pasti sudah ada mujizat. Ketika Tuhan itu menolong dalam hidup ini, Elohim Oserli, Allah adalah penolong. Ya, mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan menjadi lemah ketika kita menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, tapi semakin dekat kepada Tuhan. Dapatkan Yesus sebagai penolong itu hadir di dalam hidupmu, sehingga kita boleh menikmati
pertolongannya Tuhan, berkatnya Tuhan, mujizatnya Tuhan. Dari satu masalah kepada masalah yang lain, dari satu